Suho datang membantu Jukyung dan membawanya pergi menuju ke toilet sekolah yang sepi. Jukyung merasa lega setelahnya. Namun, ia juga bingung mengapa Lee Suho menolongnya. Apakah karena Suho sudah mengetahui penampilan Jukyung yang tidak memakai make up? Sewaktu istirahat, Jukyung menghampiri adiknya dan bertanya, apa sebenarnya maksud dari Suho menolongnya tadi? Adiknya yang usil itu pun berkata bahwa mungkin saja Suho ingin balas dendam karena merasa dibohongi oleh Jukyung. Hal itu membuat Jukyung ketakutan dan terngiang-ngiang tentang pembicaraan adiknya tersebut. Sepulang dari sekolah, Suho menelpon Jukyung dan mengajaknya bertemu di Prince Comic. Dengan penampilan seadanya, Jukyung pergi menemui Suho. Sesampainya di sana, Lee Suho memberikan kue tiramisu sebagai ucapan terima kasih karena sudah meminjaminya komik. Suho juga bercerita bahwa di sekolahnya ada gadis yang mirip dengan Jukyung. Lalu Suho bertanya, di manakah Jukyung bersekolah? Lalu Jukyung mengaku bahwa ia bersekolah jauh dari tempatnya tinggal dan berkata bahwa ia akan pindah ke Kanada. Saat Lee Suho memanggilnya dengan nama lengkapnya, Jukyung terkejut. Suho ternyata sudah mengetahuinya. Namun Jukyung berusaha mengelak. Lalu Suho menarik ikat rambut dan mengambil kacamata Jukyung. Lalu Suho berkata bahwa di matanya dia adalah Lim Jukyung yang sama dengan yang di sekolah, dan Lim Jukyung pun mengakuinya. Pagi harinya, ia mengajak Suho untuk berangkat lebih awal dan bertemu di sekolah. Jukyung memohon agar Suho jangan memberitahukan kepada yang lain mengenai dirinya ketika tidak memakai make up. Suho mengabulkannya, dengan syarat Jukyung harus mengabulkan semua permintaannya. Saat di tengah pelajaran, Suho mengirim pesan kepada Jukyung bahwa ia haus. Jukyung berpura-pura izin ke toilet, lalu ia berlari dan membawakan Suho minuman kesukaannya. Jukyung juga membantu Suho membawakan kertas-kertas ke kantor guru. Sesampainya di rumah, Jukyung mencari helm milik Sojun untuk dikembalikan. Namun, helm itu tidak ada. Dan ternyata helm itu sudah dijual oleh adiknya. Lalu, ia dan adiknya pun bertengkar. Karena pertengkaran itu, ibunya menghukumnya bersama dengan adiknya. Saat menjalankan hukuman itu, Jukyung mendapat pesan dari Suho untuk membawakannya sebuah komik ke taman dalam waktu 10 menit. Jukyung lalu berlari ke taman dan memberikannya kepada Suho, namun ia telat. Setelah memberikan komik, Jukyung lalu berlari dan pulang ke rumahnya lagi. Pagi harinya, melalui surat, ia memberitahu kepada Sojun agar tidak marah dan menunggu seminggu lagi karena adiknya sudah menjual helmnya. Jukyung berjanji ia akan mengembalikan helm tersebut. Saat istirahat makan siang, Suho meminta Jukyung untuk membawakan earphone-nya yang ada di kelas. Dengan kesal, Jukyung lalu mengabulkan permintaannya. Malam harinya, Suho juga meminta Jukyung membawakannya bantal leher ke Prince Comic. Dengan cepat, Jukyung berlari menuju tempat peminjaman komik dan memberikannya kepada Suho dan berlari lagi untuk pulang ke rumah. Saat istirahat siang, Suho mengajak Jukyung bertemu di atap sekolah. Tanpa diduga, ternyata Lee Suho mengajaknya untuk makan siang bersama. Tak ingin melewatkan kesempatan, Jukyung berkata kepada Suho untuk menganggap impas mengenai rahasia Jukyung dan apa yang sudah diminta beberapa hari kemarin untuk menuruti apa yang Suho mau. Suho pun menyetujuinya, dengan syarat Jukyung harus mengikuti audisi pertunjukan bakat yang diadakan oleh sekolahnya. Jukyung pun berusaha berlatih untuk mengikuti audisi tersebut. Saat mengantri, karena kebanyakan minum air, Jukyung merasa ingin buang air kecil. Ia pun pergi ke toilet. Saat di toilet, Jukyung menyemangati dirinya bahwa ia bisa mengikuti audisi tersebut. Saat kembali dari toilet, tempat audisi tersebut ternyata sudah sepi. Namun, Jukyung dengan percaya diri memasuki tempat audisi dan menunjukkan bakat menarinya. Tanpa sepengetahuan Jukyung, Suho melihat penampilannya. Dan tanpa Jukyung ketahui,
Audisi itu sebenarnya sudah selesai, dan yang ada di ruangan tersebut adalah para guru yang akan melaksanakan rapat. Jukyung yang malu pun meminta maaf dan berlari keluar. Sesampainya di rumah, Jukyung pulang sedikit terlambat karena ketinggalan bus. Akan tetapi, ibunya menuduh Jukyung bahwa ia baru saja pergi membeli kosmetik. Ibunya juga memarahinya karena memakai make up ke sekolah. Saat sedang merenung di kamarnya, Jukyung mendapat pesan dari Suho untuk membawakannya komik ke taman. Dengan malas, Jukyung lalu pergi ke Prince Komik. Namun saat keluar dari Prince Komik, ternyata sedang turun hujan. Ia pun berlari menerjang hujan dan tanpa sengaja menabrak seseorang yang sedang mabuk di depan sebuah toko. Tanpa diduga, orang itu justru mengejek wajah Jukyung yang saat itu tidak memakai make up. Jukyung pun hanya diam mendengar ejekan orang tersebut. Saat bertemu dengan Suho, Jukyung mengeluarkan semua unek-uneknya sampai menangis. Jukyung berkata bahwa Suho tidak jauh beda dengan orang-orang yang merundungnya dan menjadikannya pesuruh. Setelah puas mengeluarkan unek-uneknya, Suho memberikan jaketnya kepada Jukyung dan berlari untuk membelikan obat dan plester karena ia sempat melihat lutut Jukyung terluka dan berdarah. Suho pun meminta maaf kepada Jukyung atas apa yang sudah ia lakukan kemarin. Tanpa sepengetahuan Suho dan Jukyung, Han Sojun melihat apa yang dilakukan Suho dan Jukyung di taman. Saat istirahat makan siang di sekolah, Sojun menghampiri Suho dan berkata bahwa Suho tampak bahagia setelah membunuh temannya. Lalu dengan sengaja, ia menyenggol nampan makan milik Suho sampai tumpah. Sojun lalu pergi menghampiri Jukyung dan berkata bahwa ia ingin makan bersamanya. Suho lalu datang menghampiri Sojun dan menarik kerahnya.